with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Semua pembunuh tersembunyi, termasuk Bloodhound, merasakan dengungan tiba-tiba di otak mereka sebelum mereka semua jatuh ke tanah, satu persatu. Beberapa jatuh bersandar di dinding, sementara yang lain jatuh dari atap. Mereka semua tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan setelah itu. Di setiap dahi mereka ada lubang yang terbuat dari penetrasi koin tembaga. Di bawah manipulasi energi dunia, koin-koin tembaga ini tanpa suara membunuh setiap orang dalam kegelapan. Aku benar-benar ingin melihat apa yang akan kalian lakukan selanjutnya. Dengan sekejap, sosok Sui Ying menghilang dari gang. Segera, beberapa mata-mata dengan hati-hati mendekati gang hitam pekat itu. Tidak baik. Ini. Mereka semua dibunuh oleh senjata tersembunyi. Aku pikir si pembunuh pasti telah membunuh mereka dalam gelap, menangkap mereka tanpa disadari. Kanan, lihatlah sudut dari mana senjata-senjata tersembunyi itu berasal. Pembunuhnya pasti telah berjalan di sepanjang atap di sisi gang yang gelap dan secara diam-diam membunuh mereka semua. Petik 2. Mata-mata memeriksa mayat-mayat secara menyeluruh. Mereka menganalisis dan menyimpulkan apa yang terjadi sebelum bergegas kembali untuk melapor kepada atasan. Malam tiba, di salah satu aula mewah markas besar Skyfire Trade Union. Pembunuh menyelinap masuk dan menggunakan senjata tersembunyi untuk membunuh mereka semua. Ekspresi Presiden Nan Mengxin jelek. Pembunuh yang membawa darah tangan bersamanya adalah semua elit. Mereka juga sangat berhati-hati dalam menemukan tempat yang tepat untuk bersembunyi. Namun pembunuh ini mampu menemukan setiap pembunuh bayaran dan bahkan menyerang mereka. Aku khawatir dia pasti menggunakan energi dunia untuk mengamati posisi orang-orang kita. Pembunuh ini, apakah dia sebenarnya seorang prajurit legend? Sebelumnya, dia hanya berseru satai kemungkinan pembunuh menjadi serdadu legenda. Setelah semua, Nan Mengxin tahu dalam hatinya bahwa kemungkinan dia menjadi salah satu sangat rendah. Karena jumlah peringkat legenda terlalu sedikit dan jarang. Jumlah peringkat legenda yang bisa mencapai satu dengan dunia di seluruh wilayah Sungai Azure bahkan tidak melebihi 10, dan semuanya sangat terkenal. Agar ada kapal legend yang tidak dikenal muncul, itu mustahil. Dia sejujurnya merasa bahwa paling-paling, itu adalah Silver Moon Kenny yang sangat tangguh dan berspesialisasi dalam senjata tersembunyi. Bahkan jika dia akan meminjam beberapa jenis harta refiner unik untuk mencapai kekuatan tempur seorang serdadu legenda, dia harus tetap menjadi seseorang yang bisa ditangani oleh tim yang dia kirim. Tapi one with the word, jika si pembunuh gegabah, mereka mungkin berhasil. Tapi jika si pembunuh menggunakan energi dunia untuk mengamati sekelilingnya, kegagalan pasti merupakan hasil akhir. Presiden, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menangani ini? Apakah dia akan menentang Skyfire Trade Union kita? Apakah dia akan membunuh jalannya ke markas kita? Haruskah kita memberitahu Dragon Mountain Manor dan meminta mereka untuk datang dan melindungi kita? Eselon tinggi serikat buruh menjadi gelisah. Tetap tenang, Nan Mengxin berteriak dengan marah. Kalian semua, kembali dan tetap di dalam rumah kamu. Mari kita perhatikan situasinya sekarang dan lihat apa yang ingin dilakukan ahli legenda ini sebelum berdiskusi, Nan Mengxin berteriak. Nan Mengxin segera meninggalkan markas, diam-diam kembali ke kamarnya yang tersembunyi. Saat ini, tinggal kembali di markas besar hanya akan menempatkan dirinya dalam bahaya sehingga dia tidak berani tinggal di sana. Malam berlalu dengan damai, dan langit berangsur-angsur cerah. Malam itu, markas besar tidak menemui serangan apapun. Nan Mengxin sendirian di pavilionnya, mengerutkan kening dan merenungkan masalah ini. Pakar peringkat legenda pertama-tama membunuh wakil presiden Yin dan pengawalnya. Dia kemudian dengan sengaja tinggal di restoran sebelum membunuh orang-orang yang aku kirimkan. Jelas, dia memprovokasi kita. Aku sangat ragu bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Namun, setelah semalam, dia tidak datang dan membunuh kita. Apa sebenarnya yang diinginkan ahli peringkat legenda ini? Atau apakah itu karena dia memiliki permusuhan dengan Skyfire Trade Union aku? Dia merasa sangat gelisah.
Seorang ahli peringkat legenda yang telah mencapai One with the World dan mahir dalam senjata tersembunyi sudah cukup untuk menyebabkan kegelisahan di antara semua orang dari Skyfire Trade Union. Aku harus menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin, dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah bagi aku untuk mengundang para sesepuh. Nan Mengxin bergegas ke halaman belakang rumahnya sebelum menyerukan binatang terbang peringkat 5 yang saat ini sedang beristirahat. Ayo pergi. Nan Mengxin melompat di atas binatang terbang dan terbang. Wah! Dengan kepakan sayapnya, burung raksasa berwarna hijau itu membelah udara dan melaju ke atas ke langit. Sui Ying saat ini sedang berbaring di atap sebuah penginapan yang menghadap ke Cakrawala Timur. Matahari sudah terbit. Matahari terbit. Nan Mengxin ini tidak tidur sepanjang malam, dan sekarang, dia benar-benar terbang keluar dari wilayah Sungai Azure dengan binatang terbang. Apakah ini untuk meminta bantuan? Sui Ying berpikir sendiri. Berdasarkan sisa-sisa pertempuran yang aku tinggalkan, dia pasti berpikir bahwa aku adalah seorang ahli peringkat legenda. Karena itu masalahnya, dia masih berani mencari bantuan. Kepada siapa dia bisa pergi? Kecuali ada entitas yang lebih kuat di belakang Skyfire Trade Union. Pikiran ini langsung memenuhi minat Sui Ying. Sui Ying berubah menjadi aliran angin dan terbang ke tengah-tengah awan, terbang perlahan di belakang burung besar berwarna hijau dan Nan Mengxin. Burung besar berwarna hijau ini sangat cepat, melebihi kecepatan suara. Bahkan para ahli peringkat legenda hanya bisa menonton tanpa daya ketika diperbesar. Namun, bagi Sui Ying, kecepatan ini terlalu lambat, terlalu lambat. Nan Mengxin menerbangkan burung besar berwarna hijau di lapisan awan, bergegas selama 3 jam dari daerah Sungai Azure sebelum turun dan mengikuti karavan selama setengah hari. Setelah itu, ia menunggang kuda di jalan-jalan pedesaan. Sui Ying dengan sabar mengikutinya. Minatnya menjadi semakin besar. Aku percaya sesuatu yang istimewa akan terjadi, pikir Sui Ying, saat harapannya naik. Setelah mengendarai kuda di sepanjang pedesaan selama hampir 1 jam, Nan Mengxin segera mencapai tanah seorang bangsawan. Ada kastil yang relatif mewah, dengan diameter hampir 2,5 km. Itu agak lebih besar dari Snow Rock Castle. Tentu saja, klan Dongbo hari ini sedang berkembang. Selain kastil Snow Rock asli yang terletak di puncak gunung, ada konstruksi berskala besar yang terjadi di kaki gunung. Sementara berdiri di udara, Sui Ying memandang ke depan dari kejauhan saat Nan Mengxin memasuki kastil. Sungguh, mata Sui Ying cerah. Energi dunianya telah lama menembus benteng, membiarkannya memeriksa setiap sudut dengan presisi. Ini benar-benar ikan besar. Mata Sui Ying menahan kegembiraan di dalam. Sepertinya aku harus mulai menyembelih. Ada banyak jebakan yang diletakkan di dalam kastil. Nan Mengxin dengan hormat menunggu di aula. Nan Meng, tetua kiri telah memberi kamu izin untuk masuk, kata ksatria bulan perak saat dia datang. Terima kasih, Brother Yue. Nan Mengxin penuh senyum. Kapan Brother Yue akan datang ke Skyfire Trade Union aku? Aku pasti akan memperlakukan kamu dengan baik. Sudah lama sejak kami berdua pergi bersama. Iblis-iblis telah datang baru-baru ini, membuat pekerjaan aku lebih berat dan lebih serius. Tidak seperti Brother Nan Meng yang hanya harus mengurus serikat buruh, aku tidak bebas. Satria bulan perak tersenyum ringan. Brother Yue, ini tidak seperti kamu tidak tahu tentang itu, tapi mengendalikan serikat buruh ini tidak mudah sama sekali, Nan Mengxin menggelengkan kepalanya. Mereka berdua segera mencapai luar aula. Ada seorang lelaki tua yang mengenakan jubah darah yang duduk di dalamnya. Kelopak matanya terkulai ke bawah. Tekanan tak terlihat muncul darinya. Salam, tetua kiri, Nan Mengxin menyapa dengan hormat ketika dia memasuki aula. Pria tua berjubah darah itu mengeluarkan suara lembut, sebelum membuka matanya. Nan Meng, apa masalahnya? Kamu seharusnya sudah tahu bahwa aku tidak punya waktu untuk hal-hal kecil itu. Kiri Elder, kali ini, aku pikir Skyfire Trade Union telah mengalami masalah besar. Nan Mengxin menjelaskan, aku benar-benar tidak punya cara lain untuk menyelesaikan ini, kalau tidak aku tidak akan datang ke sini. Masalah besar, tetua kiri mengerutkan kening. Skyfire Trade Union hanya bisa berdiri hari ini setelah bertahun-tahun membangun fondasi yang baik, dan merupakan tanggung jawab aku untuk mengawasinya.
Sekarang aku sudah menyampaikannya kepada kamu, jika ada masalah yang muncul. Kamu harus membayar dengan nyawa kamu, dan aku akan dihukum juga. Aku mengerti. Nan Mengxin mengangguk. Situasinya seperti ini. Dia menjelaskan masalah ini dengan hati-hati. Dia sangat jelas bahwa pertempuran antara faksi dalam sangat sengit. Dia milik faksi di bawah tetua kiri, dan tentu saja, dia akan mencari bantuannya. Jika di masa depan, kekuatan Skyfire Trade Union terpengaruh, maka sudah terlambat untuk meminta bantuan. Pakar peringkat legenda, tetua kiri mengerutkan kening. Siapa yang berani melawan kita? Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Skyfire Trade Union ini milikmu, tetua kiri. Jika tidak, bahkan jika ada 10 darinya, dia masih tidak akan berani bertindak. Nan Mengxin tersanjung. Bahkan jika dia berhasil membunuh tim pembunuhmu dalam kegelapan, itu tidak berarti dia adalah seorang prajurit legend. Dia bisa saja seorang ksatria bulan perak yang teliti yang berspesialisasi dalam senjata tersembunyi. Tetua kiri mencibir. Terserah. Terlepas dari siapa dia, pergi dan bicara dengannya dan temukan solusinya. Itu akan menjadi yang terbaik. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya dan dia seperti singa yang membuka mulutnya, kami hanya akan menyingkirkannya. Aku akan memiliki 2 utusan perunggu mengikuti kamu kembali. Nan Mengxin dalam hati dipenuhi dengan sukacita. Dia tahu dengan jelas seberapa kuat utusan perunggu itu. 2 utusan perunggu sudah cukup untuk membunuh Si Liang Hong. Karena bocah itu berani membuatku marah, dia akan segera tahu bahwa aku adalah seseorang yang seharusnya tidak terprovokasi dengan mudah. Sui Ying menghadap kastil dari atas di langit. Di bawah pengawasan cermat energi dunianya, setiap tindakan, sejak Nan Mengxin memasuki kastil hingga diskusi dengan tetua kiri, telah didengar dengan jelas olehnya. Ini benar-benar ikan besar. Suasana hati Sui Ying saat ini cukup menyenangkan. Sebenarnya, kekuatan tempur manusia tidak bisa dikenali hanya berdasarkan penampilan luar. Bagaimanapun, Qi disimpan di dalam laut dan Tian Qi, dan orang tidak pernah bisa memeriksanya. Seperti saat Sui Ying menjadi serdadu legenda, jika dia tidak mengatakannya, maka tidak ada yang akan tahu. Bahkan jika itu adalah transenden yang kuat, selama mereka mencegah aura mereka bocor, tidak ada yang tidak bisa membedakan kekuatan tempur pihak lain. Ini juga sama untuk iblis. Saat mereka menyembunyikan aura mereka sehingga tidak ada yang bisa menemukan mereka, bahkan manusia setengah dewa tidak akan dapat menemukan satupun dari mereka. Demikian. Setelah mengamati dengan energi dunia, ia hanya menemukan bahwa kastil ini adalah kastil Refiner Mage, dengan beberapa arai refiner di dalamnya. Selain sejumlah besar pelayan dan pengawal, dia tidak bisa menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu. Namun, saat Nan Mengxin berbicara di gerbang depan kastil, semuanya terungkap. Siapa itu? Tanya penjaga kastil. B15, mencari tetua kiri. Nan Mengxin menjawab dengan hormat. Hanya percakapan sederhana ini membuat Sui Ying merasakan sukacita. Siapa Nan Mengxin? Dia adalah Presiden Skyfire Trade Union yang jujur. Kekuatan tempurnya sendiri adalah milik Ksatria Bulan Perak. Serikat buruh ini mengendalikan kekuatan finansial bernilai jutaan koin emas, dengan banyak cabang ditempatkan di berbagai tempat di sekitar provinsi. Statusnya sangat tinggi sehingga sebanding dengan peringkat legend. Karakter yang kuat seperti itu sebenarnya menyebut dirinya B15. Dan dia bahkan ingin bertemu dengan tetua kiri. Dari sikap hormatnya di gerbang dengan penjaga, dia tidak berani sombong dan sombong. Mungkin itu adalah cabang dari istana bertuah. Atau cabang dari fraksi iblis. Atau altar umum dewa iblis. Sui Ying berusaha menganalisis situasi ini. Di dunia fana, bagi organisasi untuk membuat Nan Mengxin, Presiden Skyfire Trade Union, menghormati seseorang berarti bahwa organisasi rahasia ini harus berstatus menghancurkan langit. Dan kemungkinan besar, itu haruslah organisasi yang transenden. Istana Sorcerer, fraksi iblis atau bahkan altar umum dewa iblis. 2 faksi terakhir telah dikejar oleh kuil dewa bumi untuk waktu yang lama. Semuanya tersembunyi jauh di dunia. Bagi seseorang untuk bisa memusnahkan salah satu dari mereka, hadiah kuil dewa bumi tidak lebih buruk daripada membunuh iblis peringkat pertama atau kedua. Saat ini semua transenden sedang mencari iblis, dan iblis telah menyembunyikan diri dengan baik.
Sampai hari ini, aku belum menemukan jejaknya. Sui Ying menyeringai. Tapi setidaknya, akhirnya ada beberapa hasil sekarang. Dia akhirnya mendapatkan 100 hingga 200 poin kontribusi. Menurut betapa pentingnya lokasi ini, mungkin ada lebih banyak hadiah. Sementara menjaga gerbang kastil, meskipun para penjaga sangat bosan, mereka masih berdiri tegak lurus, dengan waspada mengawasi sekeliling mereka untuk setiap gangguan. Tiba-tiba, embusan angin menyapu mereka sebelum seorang remaja berjubah hitam muncul di depan gerbang. Siapa itu? Penjaga kastil terkejut. Terlalu cepat untuk mereka ikuti. B15, mencari tetua kiri. Remaja berjubah hitam itu menyeringai. Pada saat ini, para penjaga kastil memiliki perubahan besar dalam ekspresi. B15. Orang yang masuk sebelumnya adalah B15. Musuh. Segera, penjaga berteriak, suaranya mencapai kastil dalam dan menciptakan keributan yang bisa terdengar di seluruh kastil. Semua orang panik. Lokasi ini terlalu penting. Banyak dari mereka telah menjaga lokasi ini untuk waktu yang lama, beberapa bahkan bertahan selama beberapa dekade tanpa meninggalkan. Lagi pula, klan yang memiliki wilayah ini cukup kuat, dan tidak ada yang berani menyerbunya. Tapi sekarang, seseorang sedang menyerbunya. Jika pangkalan ini terbuka, maka konsekuensinya akan mengerikan. Kamu benar, aku adalah musuh. Sui Ying menyeringai pada penjaga itu, sebelum menendang 2 kali. Peng, peng. 2 pintu besar kastil, yang tertutup rapat dan terbuat dari bahan dengan berat lebih dari 50.000 kg, ditendang lebar-lebar. Retakan dapat terlihat merambat di sepanjang dinding di samping pintu masuk ketika 2 pintu batu yang berat itu terlepas. Seperti orang biasa yang menendang batu, 2 pintu yang sangat kekar dengan berat lebih dari 50.000 kg ini segera terbang melintasi jarak dan langsung menabrak bangunan. Hong sangat lama. Semuanya hancur berantakan. Beberapa penjaga yang bergegas keluar langsung dihancurkan hingga mati atau cacat. Suara ratapan menggema di udara. Para penjaga yang ditempatkan di pintu masuk semuanya tercengang. Tidak ada ahli peringkat legenda yang sekuat ini. Sui Ying dengan santai berjalan di dalam. Hong, segera, seorang pakar peringkat legenda mulai memanipulasi energi dunia untuk menentukan apa yang baru saja terjadi. Sebelumnya Sui Ying hanya meminjam energi dunia sebagai perasa, tapi dia sekarang menggunakannya sebagai kekuatan. Kontrol kuatnya atas energi dunia membawa tekanan besar dan tak berwujud ke wilayah itu, mencegah para ahli peringkat legenda memanfaatkan energi dunia. Bunuh dia dengan segala cara. Seorang komandan yang lebih tinggi di dalam kastil telah menyadari ada sesuatu yang salah, namun lokasi ini sangat penting dan tidak bisa hilang. Bahkan jika dia meninggal, lokasi ini tidak boleh diambil. Sebelum musuh mati, mereka harus memindahkan semua harta yang penting. Penyerbu harus menjadi transenden. Pemimpin kastil berperingkat tertinggi adalah seseorang yang mengenakan jubah perak. Dia pucat karena cemas, jantungnya berdetak kencang. Aku harap kita bisa membunuh transenden ini. Tidak, kita harus membunuhnya. Lokasi ini tidak dapat hilang. Tentu saja tidak. Tuan Bing, koridor luar ditangkap. Pintu perangkap batu yang patah telah jatuh. Kegagalan. Dia tidak mengalami cedera apapun setelah berjalan keluar dari tumpukan batu yang runtuh. Keluarkan semua gas beracun, meracuni dia sampai mati. Suara pemimpin berjubah perak itu bergetar. Itu sia-sia. Sui Ying adalah seorang transenden peringkat Sein, sehingga ia dapat dengan mudah mendorong segala sesuatu di jalannya menjauh. Dengan Ward Energy, dia jelas menyadari semua gangguan yang terjadi di kastil ini bersama dengan identitas pemimpin utama. Namun dia tidak terburu-buru dan perlahan berjalan menuju tujuannya. Dia ingin melihat, apakah pemimpin utama kastil ini akan mampu memancing ikan yang lebih besar. Dia penuh percaya diri. Betapa bercanda, dia bisa menangani hampir semua Santo Transcendent, meskipun 10 peringkat Sein tertinggi di Sein Ranking mungkin memberinya sakit kepala. Tapi dengan ekstreme piercingnya, dia selalu bisa melarikan diri selama pertempuran sengit. Jadi apa yang dia takutkan? Bahkan jika itu adalah musuh yang tidak bisa dia kalahkan, dia hanya akan memberitahu kepala fraksi Sikong Yang atau Eternal Wind Keni dan meminta mereka untuk bergegas. Atau mungkin meminta semua demigod kuat di klan Xia untuk bergegas. Dalam dunia fana ini, klan Xia memerintah segalanya.
Tidak ada yang akan langsung berbenturan dengan mereka. Mereka tidak akan bisa menang melawan klan Xia. Dengan demikian, iblis-iblis ini hanya bisa mundur. Biarkan aku melihat apakah kamu memiliki cara lain yang tangguh. Sui Ying menghancurkan semua serangan yang datang ke arahnya seolah-olah itu hanya beberapa benda lemah yang busuk. Pada saat yang sama, dia mengamati orang-orang di dalam kastil untuk melihat apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Siapkan semuanya. Memobilisasi semua utusan perunggu, utusan perak dan utusan emas. Siapkan arai. Pandemonium ada di mana-mana. Mereka tahu bahwa musuh kali ini adalah Transcendent, yang menyebabkan mereka menjadi sangat panik. Bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka harus melindungi tempat ini. Ini benar-benar adalah lokasi yang tidak bisa dilewatkan oleh musuh. Tetua kiri juga salah satu tetua dengan posisi tertinggi di kastil. Dia bergegas ke istana bagian dalam. Nan Mengxin dan yang lainnya bergegas di belakangnya. Sou, kecepatan mereka cepat dan segera, mereka mencapai bagian dalam kastil. Naik ke depan dalam satu ikatan. Mereka mencapai koridor tertinggi, yang dilarang oleh pagar di kastil dalam, dan berdiri di sana ketika mereka melihat ke depan. Mereka melihat kastil megah runtuh dari kejauhan, seolah-olah ada monster yang datang ke arah mereka. Segala sesuatu di jalannya dimusnahkan. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Sangat kuat. Tetua kiri melihat dengan jelas pada Teengger berjubah hitam yang sedang berjalan santai ke depan dan menghancurkan segala sesuatu yang menghalanginya. Seolah-olah semua metode yang disimpan di kastil yang dimaksudkan untuk membunuh Transcendent telah menjadi lelucon baginya. Ini dia. Nan Mengxin menghela nafas. Dia telah lama menerima dari mata-matanya sebuah gambar penampilan pasca transformasi Sui Ying. Kamu mengenalinya. Tetua kiri berbalik ke arahnya. Beberapa orang lain juga memandang ke arahnya juga. Nan Mengxin sangat gugup. Dia mengangguk, ya, itu adalah remaja berjubah hitam yang dilaporkan oleh bawahan ini. Dialah yang membunuh wakil presiden Yin. Ah, jadi itu dia. Tetua kiri membelalakkan matanya, ekspresinya berubah pucat. Jadi, kaulah yang menuntunnya. Aku, ekspresi Nan Mengxin juga berubah pucat. Karena wakil presiden Yin, karakter anjing kecil, kamu benar-benar mengundang bencana seperti itu ke organisasi kami, memprovokasi Transcendent yang menakutkan. Tetua kiri gitu marah sehingga ia menunjuk Nan Mengxin dengan jari gemetar. Kamu. Bencana semacam ini adalah sesuatu yang bahkan eselon tingkat tinggi di atas Nan Mengxin tidak bisa mengelak bahkan dengan kematian mereka. Kemungkinan besar, setelah mereka mati, bahkan jiwa mereka akan sangat tersiksa. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu. Nan Mengxin mengerti bahwa dia telah benar-benar mengundang bencana yang menghancurkan surga. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.